Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lama Fitria, NIM 23505101108 dari kelas C4 AKR. Jadi tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas video dari mata kuliah akuntansi perpajakan dengan dosen pengampu Ibu Zaidatul Habibah. Jadi tugasnya yaitu menjawab 3 pertanyaan dari buku akuntansi perpajakan dengan materi aset tetap. Untuk soal yang pertama yaitu bagaimana perlakuan perpajakan yang diketahui untuk sewa? Jawabannya adalah yang pertama, pajak penghasilan atau PPh atas sewa bagi penerima sewa atau penyewa pemilik properti. Dalam banyak negara, pendapatan dari sewa properti dikenakan pajak penghasilan. Di Indonesia, sesuai dengan PPh pasal 4 ayat 2, sewa tanah dan bangunan dikenakan PPh final sebesar 10% dari jumlah bruto yang dibayarkan oleh penyewa. Jika wajib pajak berbentuk badan usaha, maka perlakuan pajaknya bisa berbeda tergantung skema pelaporan keuangannya. Yang kedua, pajak pertambahan nilai atau PPN atas sewa. Jika penyewa adalah wajib pajak yang menjalankan usaha kena pajak dan sudah menjadi pengusaha kena pajak atau PKP, maka sewa properti komersial dapat dikenakan PPN sebesar 11%. Namun, sewa tanah dan bangunan di Indonesia dikecualikan dari objek PPN sesuai pasal 4A UU PPN. Yang ketiga, pajak bumi dan bangunan atau PBB. Meskipun bukan pajak langsung atas sewa, pemilik properti tetap harus membayar PBB setiap tahun atas tanah dan bangunan yang disewakan. Yang keempat, pajak daerah atau retribusi. Di beberapa daerah ada pajak atau retribusi tambahan yang dikenakan atas transaksi sewa, terutama untuk tempat usaha atau properti komersial. Selanjutnya yaitu soal nomor 2. Pada tanggal 25 Juli 2011, dijual mobil box sebagai kendaraan operasional sebesar Rp60 juta. Pada saat dijual, bagian akuntansi mencatat dengan debit dan mengkredit kendaraan sebesar Rp60 juta. Pada tahun 2011, penjualan mobil tersebut belum dibayar dan dibebankan. Mobil dibeli pada tanggal 16 Juli 2010, dihargai Rp80 juta, yaitu penyusutan menggunakan dari seluruh. Berapa besar penyusutan tahun 2011 dan apa atau rugi fiskal atas penjualan kendaraan tersebut? Jadi, jawabannya adalah untuk perhitungan penyusutan dari laba atau rugi fiskal atas penjualan kendaraan. Yang pertama, perhitungan penyusutan. Ketahui harga perolehan kendaraan yaitu Rp80 juta. Umur ekonomis kendaraan 6 tahun, yaitu penyusutan menggunakan garis lurus. Penyusutan per tahun yaitu Rp80 juta dibagi 6 sama dengan Rp13 juta, 13 juta 333,33. Akumulasi penyusutan hingga Juli 2011 yang yaitu penyusutan tahun 2010 pada bulan Mei sampai Desember 8 bulan. Perhitungannya yaitu 13.333,333 kali 8 dibagi 12 menghasilkan 8.888,889. Selanjutnya penyusutan tahun 2011 pada bulan Januari sampai Juli yaitu 6 bulan. Perhitungannya yaitu 13.333,333 kali 6 dibagi 12 menghasilkan 6.666,667. Total akumulasi penyusutan hingga Juli 2011 yaitu perhitungannya 8.888,889 plus 6.666,667 menghasilkan 15.555,556. Nilai buku kendaraan saat dijual, nilai buku rumusnya yaitu harga perolehan men akumulasi penyusutan. Perhitungannya yaitu 80 juta men 500 juta 555,556 menghasilkan 64 juta 444,444. Laba atau rugi fiskal atas penjualan kendaraan. Ketahui harga jual kendaraan yaitu Rp60 juta. Laba atau rugi rumusnya harga jual men nilai buku. Perhitungannya yaitu 60 juta men 64 juta 444
444 menghasilkan men 4.444,444. Karena itu hasilnya negatif, terjadi kerugian fiskal besar 4.444,444. Selanjutnya soal nomor 3. Selanjutnya soal nomor 3 yaitu pada tanggal 31 Oktober 2011, PT Tahu membeli seperangkat komputer senilai 4 juta. Berapa biaya penyusutan atas komputer tersebut pada tahun 2011 berdasarkan ketentuan pajak, strike line, dan double dislining balance. Untuk jawabannya yaitu bisa dilihat jika menggunakan metode strike line. Berdasarkan metode strike line, biaya penyusutan dapat dihitung sebagai rumusnya yaitu biaya perolehan min nilai residu per masa manfaat. Nilai residu dalam hal ini diasumsikan sebesar 0. Masa manfaat komputer menurut ketentuan pajak yaitu 3 tahun. Masa biaya penyusutan tahun 2011 dapat dihitung 4 juta per 3 menghasilkan 1.333,333. Menggunakan metode double dislining balance. Berdasarkan metode dislining balance, biaya penyusutan dapat dihitung sebagai rumus yaitu saldo buku awal dikali kurang 2 per masa manfaat. Saldo buku awal dalam hal ini yaitu biaya perolehan komputer yang dibeli pada tanggal 31 Oktober 2011 yaitu sebesar 4 juta rupiah. Masa manfaat komputer menurut ketentuan pajak yaitu 3 tahun. Maka biaya penyusutan tahun 2011 dapat dihitung sebagai berikut: 4 juta dikali kurang 42 per 3 menghasilkan 2.666,667. Dengan demikian, biaya penyusutan atas komputer tersebut tahun 2011 berdasarkan metode strike line yaitu 1.333,333. Dan berdasarkan metode double dislining balance yaitu 2.666,667. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dalam menjawab atau kesalahan kata-kata, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di next video selanjutnya. Bye bye.